Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Denny Permana di channel Den Perjuara ya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas materi di mata kuliah manajemen operasional ya, khususnya topik terkait dengan fungsi manajemen ya, fungsi manajemen tapi dalam perspektif syariah gitu ya. Jadi fungsi manajemen operasional dalam perspektif syariah gitu ya. Nah, adapun materi dari video ini atau konten ini adalah, pertama kita akan menjelaskan pengantarnya seperti apa ya, manajemen operasional dan dari sisi syariah seperti apa. Yang kedua adalah kita membahas hakikat kehidupan, karena kita berbicara masalah syariah berarti kita berbicara dari sisi rohani spiritual ya, pasti ngomongin masalah hakikat kehidupan. Yang ketiga adalah masuk kepada poin utama yang dibahas, yaitu manajemen operasional ya. Manajemen sendiri itu dipecah ya, mulai dari planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga adalah directing atau executing pengarahan, kemudian yang keenamnya itu adalah yang berikutnya, yang keempatnya adalah controlling atau evaluating gitu kan. Nah, tetapi di dalam manajemen operasional ditambahkan lagi ada konsep pengadaan gitu ya, yang menjadi kekhususan. Kemudian ada juga pengembangan dan perbaikan ya. Dan kita akan melihat gitu ya, dan menilai terkait dengan apa sih nilai tambah atau value added ketika kita menambahkan nilai syariah di dalam manajemen operasional ini gitu ya. Nah, sebagai pengantar kita akan definisikan dulu gitu ya, manajemen operasional itu apa gitu ya. Kalau manajemen dalam kita sederhanakan dari beberapa fungsi tadi adalah mengelola ya. Mengelola apa? Yang dikelola adalah mengelola sumber daya ya. Sumber daya itu apa saja kalau dalam ekonomi atau dalam manajemen? Ada manusia, ada mesin, ada kapital, ada material, ada metode, ada teknologi. Nah, itu namanya sumber daya. Jadi manajemen operasional itu adalah bagaimana memanage atau mengelola sumber daya tersebut. Tujuannya biar apa dikelola? Agar bisa menghasilkan output barang dan jasa yang efektif dan efisien. Efektif itu adalah tepat sasaran. Efisien itu adalah dengan cara yang paling hemat, yang paling tidak mengeluarkan biaya yang mahal, dan atau bisa dikatakan pilihan yang terbaik gitu ya. Nah, karena kita ngomongin dalam perspektif Islam atau syariah, maka kita tambahkan bagaimana penilaian tersebut atau perspektif tersebut dipandang dari sisi Islam. Apa yang menjadi ciri khasnya? Yang menjadi ciri khasnya itu adalah bahwa bukan hanya profit oriented yang menjadi tujuan akhirnya, tetapi bagaimana bentuk manajemen operasional ini merupakan bagian dari bentuk ibadah seorang hamba, seorang manusia, dan bisa memberikan maslahat kepada semua gitu ya, kepada orang banyak ya, sesuai dengan tujuan dari ekonomi syariah adalah menciptakan masyarakat yang falah. Apa masyarakat yang falah? Masyarakat yang sukses dari sisi material maupun dari sisi spiritual gitu ya. Nah, landasan dari manajemen operasional ini sebetulnya sama dengan landasan kita berbisnis ya, yaitu Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-10 gitu ya, yang mana di sana ditafsirkan bahwa kita sebagai manusia bukan hanya beribadah, tapi kita diminta untuk bertebaran di muka bumi. Artinya kita diminta untuk berusaha, sehingga ini mengandung pemahaman pengertian bahwa kita sebagai manusia harus balance antara kita mencari kehidupan di dunia dan kita mempersiapkan diri untuk tujuan kita di akhirat, seperti itu gitu ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, yang poin yang kedua ya setelah pendahuluan tadi adalah terkait dengan hakikat kehidupan. Ini harus dimiliki oleh kita semua sebagai seorang pengusaha, bahkan sebagai seorang manusia ya. Ada 4 ayat yang biasa saya selalu bahas gitu ya. Yang pertama itu adalah esensi penciptaan kita sebagai manusia, yaitu ada di Quran surat Al-Zariyat atau surat ke-51 di ayat ke-56 yang berbunyi ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya itu bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Artinya kita harus memahami, menyadari, dan memahami menyadari itu harus diwujudkan dalam bentuk nyata, yaitu bahwa kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita adalah sebagai seorang hamba. Seorang hamba pasti punya tuannya, punya majikannya. Ini bukan tuan, ini adalah pemiliknya, gitu ya. Kita bisa hidup, kita nanti dimatikan, itu semuanya adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya, nah, itu yang pertama yang harus yang harus ada di benak kita. Baik itu kita sebagai manusia maupun kita sebagai seorang pengusaha. Gitu ya. Nah, yang keduanya adalah terkait dengan masalah pemahaman kita selainnya sebagai hamba, kita melihat dunia itu seperti apa, ya, bumi, ya, kita tinggal di bumi itu seperti apa. Ini ada di Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-64 yang dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa mahadihil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna dzarul akhirata lahiyal hayawan laukanu ya'lamun, yang artinya, dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Nah, ini mempunyai makna bahwa kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa memang dunia kita ini hanya sementara, ya. Orang baru juga lahir 2 hari langsung meninggal, ya. Artinya bahwa kehidupan yang sebenarnya itu bukan dia cuma 2 hari di dunia, dia cuma hanya transit aja gitu. Sebetulnya kita itu adalah sedang transit nih. Ya, kita sedang transit. Kita mau pergi naik haji ke haji, ya. Kita transit dulu ke Dubai misalnya. Itu kita transit sementara, ya. Bahkan di dalam Al-Quran dihitung-hitung, ada perhitungannya itu bahwa kita setara dengan 2 jam kita hidup di dunia ini. Mau nggak kita menggadaikan dunia yang hanya sementara, yang hanya singkat ini untuk kehidupan yang abadi? Mau nggak kita melakukan kemaksiatan, ya, yang hanya bisa dinikmati sebentar, gitu kan? Kenikmatan yang fata morgana, gitu ya, bukan yang hakiki, dan kita korbankan kebahagiaan yang abadi, yang sesungguhnya, gitu kan? Yang ketiganya adalah ayat dalam surat Al-Jumu'ah atau surat ke-62 ayat ke-10 yang artinya bahwa apabila salat telah dilaksanakan maka bertahan di muka bumi. Tadi yang saya jelaskan, ya. Nah, jadi kita udah ada 3, ya. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan masalah bagaimana kita menyiapkan setiap tindakan atau perilaku kita, gitu ya. Ada di Quran surat Asy-Syura, Quran surat ke-42 ayat ke-20 yang bunyinya, dan langsung kita terjemahkan saja bahwa barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, dan kami tambahkan keuntungan itu baginya, ya. Tapi barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, maka kami berikan kepadanya sebagian darinya. Artinya itu kalau orang orientasinya akhirat, maka akan didapat dua-duanya, akhiratnya ya, dunianya ya. Tapi kalau hanya dunia, berarti dunianya saja. Makanya penting sebuah niat, ya. Ketika teman-teman mau berangkat ke kampus tempat kuliah, niatkan bahwa ini merupakan bentuk ibadah, tholabul ilmi, gitu kan? Nah, ini menjadi sebuah niat. Maka nanti Allah akan memberikan double kepada kita, ya. Kita akan dicatat sebagai pahala, kita juga akan dimudahkan di dalam mendapatkan ilmu, sehingga kita mempunyai intelektual yang lebih daripada orang yang tidak mengenyam keilmuan, gitu ya. Seperti itu, ya. Itu yang harus penting. Nah, sekarang tadi udah dijelaskan, ya, masing-masing, ya. Sekarang kita detailkan terkait dengan apa itu manajemen operasional dan bagaimana perspektif syariahnya, ya. Manajemen yang pertama adalah planning atau perencanaan, gitu ya. Nah, perencanaan dalam hal apa? Menentukan tujuan produksi, strategi, kapasitas, sumber daya, ya. Kondisi syariatnya apa? Maka syariatnya itu kita harus ada etika yang sesuai dengan syariat Islam. Mulai dari niat kita lurus, harus ikhlas. Hindari goror, syubhat, hindari maisir, riba, dan hal-hal yang lainnya yang memang dilarang, gitu ya. Nah, sehingga perencanaan dalam konteks manajemen operasional syariah adalah perpaduan antara strategi bisnis dan niat kita untuk melakukan ibadah, gitu ya. Dan dia bukan hanya masalah urusan logistik atau efisiensi, tapi merupakan tanggung jawab moral dan spiritual, gitu ya. Semakin baik perencanaannya, maka semakin besar peluang keberkahannya dan kemanfaatannya bagi
umat. Nanti kita akan lihat ya apa ayat yang relevan dengan hal ini gitu ya. Ada di Quran surat Al-Hasyr ayat ke-18 terkait dengan rencana untuk masa depan. Nah, di sana kalau diterjemahkan langsung bahwa hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wah, jadi kita untuk hari esok pun harus kita persiapkan ya. Ya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi hari esok itu bisa akhirat, bisa hari esok besok gitu kan. Artinya bahwa planning ini sangat penting dan bahkan ini sudah disebutkan juga di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah pengorganisasian, organizing, bagaimana membangun sebuah struktur organisasi gitu kan ya, atau secara istilahnya itu adalah proses menyusun, membagi, mengkoordinasikan sumber daya dan manusia, material, modal, metode yang tadi disebutkan ya, agar seluruh elemen tersebut dalam organisasi bekerja terarah mencapai tujuan bersama, jadi efektif efisien. Secara praktis fungsi ini meliputi apa aja? Menentukan struktur organisasi. Yang kedua, membagi tugas dan tanggung jawabnya, the right man in the right place ya, menetapkan jalur wewenang dan komunikasi. Ada yang namanya itu rentang komando, mulai dari siapa yang jadi direktur, kepala divisi, manajer, supervisor, officer, staff dan lain sebagainya gitu kan. Yang keempat adalah membangun kerjasama antar bagian dan sinergi dan efisien. Jadi tidak boleh timpang tindih antara satu job desk yang satu dengan job desk yang lainnya, itu harus saling kolaboratif dan harus kohersif gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengorganisasian dalam perspektif syariah itu seperti apa sih gitu ya. Dalam Islam disebutkan bahwa keteraturan dan pembagian peran bukan sekedar masalah manajemen tapi bagian dari nilai ibadah. Jadi Allah itu suka sesuatu yang rapi, sesuatu yang tersusun dengan baik ya. Bahkan nanti diapresiasi dengan kita melakukan sesuatu dengan itkon, dengan sungguh-sungguh gitu kan. Bahwa Islam memandang bahwa kerja organisasi bukan hanya sebagai bentuk bukan hanya sebagai merupakan bentuk manajemen biasa, tapi merupakan bentuk amal jama'i ya, amal banyak orang ya, kerja bersama, ukhuwah, bukan hanya untuk pembagian kerja secara duniawi saja gitu kan. Karena salah satu dari pondasi ekonomi syariah di bawahnya itu adalah ukhuwah ya. Ini relevan juga dengan dalil Quran. Ada dua ya. Pertama Asyura ayat ke-38 yang artinya dan bagi orang-orang yang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Artinya bahwa harus ada ukhuwah. Setiap ada persoalan ya diminta diselesaikan dengan cara musyawarah. Sedangkan voting itu merupakan urusan apabila terjadi deadlock, terjadi tidak ada putusan, baru itu diambil secara voting, bukan dibalik ya. Nah, tetapi yang berikutnya adalah Quran surat As-Saff ya ayat ke-4 yang artinya bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur gitu ya. Seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh. Ini mempunyai makna terkait dengan pengorganisasian manajemen yang solid, yang apik, yang tersusun dengan rapi, dan Allah menyukai kondisi tersebut. Nah, di sini mengandung poin bahwa Islam sudah memerintahkan kita untuk melakukan manajemen ya. Yang berikutnya adalah ketika planning, organizing, kemudian actuating atau eksekusi atau direction ya, atau pengarahan ya. Kalau konteksnya pengarahan itu berarti ada seorang kepemimpinan yang melakukan pengarahan, memberikan motivasi, memberikan visi, misi, membangun komunikasi, menjadi role model, kemudian menyelesaikan konflik. Nah, kalau dalam persepsi syariah seperti apa? Dalam persepsi syariah itu bahwa di dalam Islam memimpin atau leading itu bukan hanya masalah memerintah atau mengontrol, tapi juga ya sebagai pemimpin untuk memimpin agar anak buahnya itu memastikan mereka melakukan kegiatan pekerjaan sesuai dengan prinsip Islam. Makanya harus sebagai role model seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW gitu ya, bahwa kepemimpinan atau al-qiyadah dipandang sebagai amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, seorang pemimpin operasional ya, dalam konteks manajemen operasional ya, secara syariah tidak hanya mengatur target produksi, tapi juga menuntut agar tim itu bekerja sesuai dengan prinsip syariah. Apa aja harus adil, tidak boleh tidak sholat, bagi mereka yang puasa maka diberikan ruang, bagi mereka yang mau melakukan mengaji diberikan kesempatan waktu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini juga diperkuat dalam hadis ya. Rasulullah pernah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintain pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.
ketika dia menyuruh kepada keburukan, maka dia bisa panen keburukan tuh dari anak buahnya. Begitu kebalikannya, ketika dia menyuruh anak buahnya melakukan kebaikan, maka dia akan panen kebaikan, gitu ya. Nah, berikutnya adalah dalam Quran surat Al-Ahzab Ahzab ayat ke-21 yang artinya itu sungguh telah ada pada diri Rasul itu ada suri teladan yang baik bagimu. Artinya kepemimpinan itu sangat sangat signifikan berpengaruh terhadap para karyawan atau para anak buahnya ya. Yang keempat adalah fungsi controlling atau pengendalian. Ya, ini maksudnya apa? Bahwa dalam sebuah aktivitas organisasi atau bisnis di dalam konteksnya manajemen produksi gitu ya. Manajemen operasional, maka ini harus ada yang namanya itu monitoring, yang namanya evaluasi ya, bagaimana mengambil tindakan korektif ketika ada pekerjaan yang tidak tuntas, pekerjaan yang menyalahi SOP gitu ya, dan untuk memastikan menjaga kualitas ini sesuai dengan QC-nya, quality control-nya ya. QC merupakan bagian dari controlling ya. Nah, bagaimana pengendalian dalam perspektif syariah? Yang pertama itu ada namanya prinsip hisbah, pengawasan Islami gitu ya. Hisbah itu berasal dari kata hasabah yang artinya menghitung, menilai, kemudian mengevaluasi. Dalam sejarah Islam hisbah atau hasabah ini itu nama orangnya adalah mustahib ya. Ada pejabat yang bertugas mengawasi pasar, memastikan bahwa di pasar itu mereka para pedagang melakukan kejujuran, timbangannya, harganya, kehalalan barangnya, baik zat maupun selain zatnya atau akadnya ya. Kemudian, nah ini diperkuat dalam Quran surat Ali Imran ya, surat ketiga ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, inilah sebagai fungsi controlling ya, ada yang mengawasi, kamu berbuat tidak baik, kamu kurang baik, kamu sudah betul gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah menjaga halal, haram, dan kualitas gitu ya. Nah, jadi di dalam Islam ini produk tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya saja, tapi bagaimana prosesnya ya, bagaimana dari awal sumber hartanya, prosesnya, outputnya gitu kan. Maka ini pengendalian diperlukan untuk itu gitu ya, memastikan seluruh proses dari bahan baku, metode, tenaga kerja hingga distribusi harus halal, thayyib, dan adil ya. Ini juga disebutkan dalam dalil Quran surat Al-Baqarah ya, surat kedua ayat ke-168 gitu ya. Yang artinya bahwa wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, yang halal lagi baik atau thayyib gitu ya. Makanya ada halalan thayyiban gitu ya. Artinya bahwa kita diminta oleh Allah itu memastikan apa yang kita lakukan itu harus halal dan thayyib ya. Berikutnya yang menjadi ciri khas dari manajemen operasional ini adalah fungsi pengadaan atau procurement gitu ya. Nah, apa ini maksudnya? Pengadaan bahan baku, memilih pemasok gitu ya. Nah, dari sisi syariah apa ya? Akadnya harus sah ya, harus comply, hindari riba, risuah, dan lain sebagainya. Contohnya apa? Pengadaan bahan halal yang tersertifikasi. Jangan sampai ada orang ya, dia diiming-imingi harga yang murah, tetapi ternyata itu suppliernya belum memiliki sertifikat halal. Ya, kalau orang yang waro ya dari sisi pengusaha muslim, maka dia akan lebih baik hal yang sifatnya subhat, apalagi dia tahu haram, maka dia akan tinggalkan gitu ya. Nah, jadi yang pertama dari zatnya dalam pengadaan tuh harus betul-betul halal. Yang kedua dalam sisi akadnya, akad dalam membangun kontraknya sesuai dengan jual beli yang menurut syariat Islam. Apakah murabahah, apakah musyarakah, apakah mudarobah, ijaroh, salam, istisna, dan lain sebagainya gitu ya. Karena kita tahu bahwa syarat sah akad itu ada pihak yang berakad, ada objek akadnya, ada sighot atau ijab kabulnya, dan tidak mengandung unsur goror, riba, atau tadlis, dan lain-lainnya. Ini sesuai dengan dalilnya ya. An-Nisa Quran surat keempat ayat ke-29, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil ya, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ini menjadi grand teori nih. Kalau di disertasi S3 ini bisa dijadikan sebagai grand teori ya, bahwa kita tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi yang batil ya. Turunannya apa? Maisir, goror, riba, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah pengembangan dan perbaikan, improvement. Di dalam kita melakukan aktivitas, salah satunya manajemen operasional, bukan hanya ngomongin masalah tadi yang 5 yang tadi sudah dibahas, tetapi bagaimana melakukan improvement. Ya, kalau di dunia akademisi itu ada namanya penjaminan mutu ya, PPEPP ya. PPEPP itu ada evaluasi dan peningkatan terakhirnya itu ya. EP-nya itu adalah bukan hanya dievaluasi tapi dikembangkan.
ya, ada peningkatan. Sama di dalam bisnis juga, bukan hanya sebatas sampai dievaluasi, tapi juga dikembangkan. Temuan-temuan yang negatif maka dijadikan sebagai pelajaran biar tidak terulang dan menemukan hal-hal yang sifatnya inovatif atau kreatif untuk dipraktekkan di masa depan, gitu ya. Nah, implementasinya apa? Meningkatkan kualitas bahan dan hasil produksi, menciptakan inovasi produk, meningkatkan efisiensi, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dengan diikuti dengan pelatihan misalnya, sertifikasi, memperbaiki sistem operasional agar lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan zaman, gitu ya. Nah, bagaimana cara pandang dalam perspektif syariah? Ya, ini kita lihat dari dalil ya. Dalil dari Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107 yang artinya, dan tidaklah kami mengutusmu Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, gitu ya. Artinya bahwa di sini mengandung makna bahwa harus bisnis itu bisa mewujudkan sesuatu yang maslahat, gitu ya. Harus menjadi sesuatu yang membawa kepada rahmat, seperti itu, gitu ya. Nah, jadi kalau dalam Islam itu pengembangan improvement identik dengan konsep islah, yaitu perbaikan yang berlanjutan dan bernilai ibadah. Perbaikan bukan hanya pada sistem teknis, tapi juga pada niat, akhlak, dan dampak sosial, ya. Atau satu lagi ya, dalam hadis disebutkan barang siapa yang membuat contoh atau inovasi yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya, ya, sesuai dengan hadis HR Muslim, ya. Dan ini yang terakhir adalah value added dalam perspektif syariah. Ada maslahah, ada keadilan, ada amanah, ada keberlanjutan, dan ada integrasi dengan muqasid syariah. Artinya ya, biar tidak terlalu lama ya, maslahah itu artinya manfaat luas bagi masyarakat. Yang kedua, keadilan, tidak merugikan konsumen atau mitranya. Yang ketiga adalah amanah, transparansi, akuntabilitas, ya. Tidak boleh menyembunyikan sesuatu. Ya, kemudian keberlanjutan, menjaga lingkungan dan generasi mendatang. Ya, ini ada Ada perhatian kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian ada integrasi dengan muqasid syariah. Apa tuh muqasid syariah? Itu ada tujuan syariah, ya, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, gitu ya. Itu harapannya sehingga manajemen operasional, ya, dalam fungsinya gitu harus selaras dengan tujuan muqasid syariah, tujuan syariahnya, biar kita sebagai muslim dalam upaya melakukan manajemen operasional, ya, bukan hanya mendapatkan profit, bukan hanya mendapatkan biaya yang efisien, bukan hanya mendapatkan laba yang tinggi, tetapi akan mendapatkan keridhaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan konteksnya bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi untuk kepentingan umat. Makanya kita harus saling menguatkan ukhuwah kita. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan dalam materi manajemen operasional dalam perspektif fungsi manajemen operasional dalam perspektif ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.